Shalom kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati. Selamat hari Jumat di tanggal 16 Februari 2024 ini. Hari ini kita kembali dengan firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Dan di hari Jumat ini kita akan berefleksi dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Mari kita menyiapkan kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu terus mengiringi jalan hidup kami ya Bapa. Sampai dengan hari ini, kami masih merasakan bagaimana cinta itu hadir di dalam hidup kami. Namun, kami terbatas. Kami butuh kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Maka dari itu, firman-Mu menguatkan kami. Mari Bapa Engkau berfirman kepada kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa dan harapan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Di bawah perikop cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam karunia, dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kekasih-kekasih Tuhan, shalom. Ada sukacita kok. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan dengan sukacita dari Tuhan, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan. Dan tema yang membawa kita di dalam perenungan ini ialah di mana hartamu berada. Sekali lagi, di mana hartamu berada. Bagi saya tema ini sangat menarik untuk kita sama-sama renungkan. Kira-kira apa yang dimaksud harta di dalam bacaan ini? Apa yang dimaksudkan? Apakah harta itu berbentuk materi? Apakah harta itu berbentuk kekayaan yang kita miliki di dalam kehidupan kita? Kalau kita hidup sebagai orang-orang yang berpunya, artinya kita memiliki harta yang banyak.
Kita adalah orang-orang yang dipandang sebagai orang-orang kaya. Kita punya banyak uang, kita punya jabatan, sehingga kita dipandang sebagai orang yang memiliki banyak harta. Tetapi kemudian apakah harta yang dimaksudkan di dalam hal ini adalah bagian dari harta yang dipandang Tuhan harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Kekasih-kekasih Tuhan, fondasi jemaat perdana, fondasi ketika mereka memandang bahwa mereka adalah orang-orang percaya, mereka percaya kepada Kristus, dan fondasi mereka adalah hati yang percaya. Awalnya mereka hanya mendengar, tetapi kemudian setiap kali mendengar tentang Tuhan Yesus, ajaran tentang Tuhan itu kemudian digerakkan oleh Roh Kudus dan mereka semakin percaya. Kehidupan mereka ada di dalam kehidupan yang semakin sehati, sejiwa, terikat kepada satu dengan yang lain. Dan yang terutama ialah terikat kepada Kristus. Ketika mereka mendengar tentang Kristus, mereka percaya apa yang mereka dengar. Dan kemudian mereka tidak hanya percaya, tetapi mereka mengerti apa yang mereka percaya. Mereka mengerti apa yang mereka percaya. Jadi ketika mereka mendengar, mereka tidak hanya bilang, "Baik, saya percaya." Tetapi mereka benar-benar memahami apa yang mereka percaya itu. Di dalam persekutuan mereka bersekutu, mereka berdoa, mereka mendengar firman. Ini adalah maksud dari bagaimana mereka mengerti, percaya kepada Yesus itu seperti apa. Iman mereka bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengar apa yang harus kita dengar. Karena apa? Iman kita akan timbul dari pendengaran. Jadi kalau misalnya hari-hari ini kita dengar yang baik, kita dengar tentang bagaimana Kristus hadir di dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan kita. Bagaimana kehidupan kita diubahkan menjadi hidup yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Maka iman kita akan timbul. Itu yang harus kita kejar sebagai orang-orang Kristen. Tetapi kemudian bagaimana kalau misalnya kita menjauhkan pendengaran kita dari firman Tuhan? Tentunya kita akan jauh dari firman itu. Dan firman itu tidak akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Karena di dalam firman ada Yesus Kristus yang mampu mengubah hidup kita. Ini bagian yang bagi saya, kekasih-kekasih Tuhan, ini sangat menarik. Ketika kita benar-benar membangun fondasi iman kita secara kuat, maka kehidupan kita yang dibangun, iman kita adalah iman yang kokoh, iman yang tidak mudah goyah. Maka harta kita sebagai orang-orang Kristen adalah harta yang benar-benar kokoh. Jadi harta yang dimaksudkan dalam hal ini adalah memiliki iman yang kuat. Fondasi iman yang kuat di dalam Yesus. Karena di dalam hal ini, yang kaya raya tidak keras hati, kumpul harta untuk diri sendiri. Yang miskin juga tidak keras hati, menuntut dibantu, merasa berhak ditolong. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kemudian membuat kita
hubungan relasi kita satu dengan yang lain kemudian tidak selesai. Kita tidak punya relasi yang baik satu dengan yang lain, merasa satu lebih baik daripada yang lain. Ini adalah cara hidup yang salah, cara mengelola kekayaan iman yang salah. Masing-masing kita keras hati. Kita berfokus bagaimana mengumpulkan harta di bumi, tetapi lupa untuk mengumpulkan harta untuk kehidupan kita nantinya. Dan di dalam Matius 6 ayat 21 berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, kita punya segala sesuatu, kita harus pakai hati. Supaya apapun yang kita lakukan benar-benar kita lakukan untuk Yesus, bukan untuk diri kita sendiri. Sama seperti jemaat perdana, iman mereka bertumbuh di dalam Yesus. Karena mereka terus ada di dalam pengenalan akan Yesus. Jadi hidup mereka bukan hidup yang mati, tapi hidup yang benar-benar hidup yang benar-benar mengubah orang lain, mengubah hidup mereka. Jadi hidup mereka terus diubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan, dan mereka tahu hidup berkelimpahan, menjadi kaya raya bukanlah tujuan utama di dalam kehidupan. Tetapi tujuan utama di dalam kehidupan adalah melakukan kasih, sama seperti Kristus lebih dahulu melakukan kasih itu kepada siapapun, tidak pandang bulu. Mari kita belajar dari jemaat perdana ini. Kalau kita menyadari kita adalah bagian dari anggota tubuh Kristus, bukan berarti kita hadir sebagai anggota tubuh yang sekedar hadir, tetapi kita benar-benar pakai hati kita untuk terus bertumbuh di dalam persekutuan, supaya banyak hati merasa sukacita, supaya banyak hati menerima berkat Tuhan di sana. Mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Apa yang kita miliki di hati kita, itulah adalah harta kita. Harta yang paling berharga. Kebaikan-kebaikan harus kita transfer kepada banyak orang. Jadi kita tidak hanya pikir bagaimana supaya kita bisa transfer uang kepada banyak orang. Tidak. Tetapi mari kita transfer kebaikan-kebaikan dari hati kita, supaya banyak orang merasakan damai sejahtera. Sesuai dengan apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupan. Mari kita refleksikan firman Tuhan ini, supaya kita terus menjadi berkat di mana saja kita berada. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita mensyukuri firman Tuhan, dan kita memohon kekuatan daripada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami terus berefleksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami ya Bapa, untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Jikalau hari ini kami masih salah langkah, kami masih belum mengerti apa yang harus kami lakukan, mari Bapa Engkau hadir bersama-sama dengan kami.
Berikan kami kekuatan untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami berdasarkan apa yang Tuhan mau bagi kami. Kami akan melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami melalui firman-Mu. Kami dimampukan untuk terus mewartakan itu di dalam setiap kesibukan yang kami sekalipun. Kami melakukan firman Tuhan di mana saja kami berada. Memberkati hidup dan kehidupan kami ya Bapa, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, terima kasih sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kiranya kita terus menjadi berkat di mana saja kita berada. Dan biarlah harta yang kita miliki di hati kita terus kita tebarkan di mana saja kita berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.